Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Fa ikhwatil kiram, a'azani wa a'azakumullah wa barakallahu li wa lakum jami'an. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk memulai kembali kajian ilmu yang telah kita adakan dan kita jalankan pada beberapa waktu yang lalu. Maka sungguh merupakan sebuah nikmat yang besar, sebuah anugerah yang tidak bisa dinilai dengan dunia, adalah al-istiqamah wal istimrar fi ta'ati Rabbi Jalla fi'ulah. Berkesinambungan, tetap istiqamah di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Terlebih di dalam ketaatan yang sangat penting, ketaatan yang merupakan inti dari al-ibadah, yaitu al-ilmus asy-syar'i, talabu al-ilmi, menuntut ilmu agama, mempelajari al-kitab was sunnah. Karena seorang hamba tidak mungkin akan beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan benar, tidak mungkin seorang hamba akan menunaikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki tanpa dibarengi, tanpa dibangun di atas al-ilmu. Dengan ilmu, seorang hamba akan mengetahui mana ibadah yang disyariatkan, mana ketaatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang bukan. Ikhwatil kiram, a'azani Allahu wa iyyakum. Di kesempatan kali ini kita akan mengawali pembacaan sebuah risalah mukhtasarah, sebuah tulisan yang ringkas namun syarat akan faidah dan sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, terkhusus setiap as-salafi.
sebuah karya dari salah satu masyayikh kita, masyayikh ahli sunnati wal jamaah, yang beliau pernah datang ke negeri ini memberikan ilmu dan bimbingan kepada ahli sunnah salafiyin fi hadhil bilad. Dan beliau juga adalah seorang asy-syaikh yang direkom oleh para ulama kibar di masa ini, semisal Syekh Rabi, demikian pula Syekh Al-Fauzan dan yang lainnya. Beliau adalah Syekh Fadilatul Syekh Dr. Abdullah ibn Salfiq Al-Zafiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Beliau adalah seorang masyayikh ahli sunnati wal jamaah yang dikenal di tengah-tengah salafiyin akan keilmuannya dan juga kesalafiyahannya. Beliau adalah seorang imam wa khatib di Masjid Muawiyah bin Abi Sufyan di negeri atau daerah Hafrul Batin, daerah Hafrul Batin di Mamlakatil Arabiyah As-Saudiyah. Karya yang akan kita baca, karya beliau hafizahullahu ta'ala, yang diberi judul dengan Haqiqatu Al-Manhajis Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaih fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Hakikat dari manhaj salafi dan kebutuhan umat yang begitu sangat, begitu besar kepada manhaj salafi tersebut dalam meraih kesuksesannya, keberhasilannya, dan juga pertolongan Allah kepadanya atas musuh-musuhnya. Demikian judul kitab dari penulisnya, wa huwa fadilatu asy-syekh Abdullah ibn Salfiq Al-Zafiri hafizahullahu ta'ala. Dari judul kitab ini, secara global kita mengetahui bahwa al-muallif asy-syekh Abdullah ibn Salfiq ingin memaparkan kepada kaum muslimin, terkhusus salafiyin, tentang hakikat dari manhajis salafi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh umat Islam demi meraih kebahagiaan dan keselamatannya dan pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga dengan manhaj salafi yang murni, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang diwariskan oleh as-salafus salih, maka umat ini, ya, ketika umat ini berpegang dengannya, maka dia akan selamat, sukses, berhasil, dan akan menang melawan musuh-musuhnya. Sehingga penting sekali untuk kita mengetahui apa yang akan dipaparkan oleh Syekh Abdullah, dan kita bisa mengambil faedah-faedah ilmu darinya sebagai bekal kita hidup di dunia ini dan sebagai motivator agar kita bersungguh-sungguh untuk berpegang dengan al-manhajis salafi, terkhusus di masa-masa ini, masa-masa yang penuh dengan fitnah. Naam. Kitab ini atau risalah yang ringkas ini diberi muqaddimah oleh Al-Allamah
Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dan juga di murajaah oleh Fadilatu Asy-Syaikh Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Dan ini adalah kebiasaan para ulama, demikian pula para masyayikh, dan ini salah satu prinsip Ahlus Sunnah. Ketika seorang sunni salafi menulis kitab, menulis sebuah ilmu, hendaknya dia menyampaikan kepada guru-gurunya. Dia meminta keterangan, catatan-catatan kaki, dia meminta penjelasan dan juga koreksi atas tulisan yang dia tulis tersebut. Nah, ini adalah salah satu adab talibu ilm, adab seorang penuntut ilmu yang ingin meraih kesuksesan dalam talabul ilm. Dan ini adalah kebiasaan salaf. Mereka tidak akan berfatwa, tidak akan menulis kecuali mendapatkan rekomendasi dari guru-gurunya, atau mereka memberikan dan meminta faidah, koreksi, catatan-catatan, dan dimuraja oleh guru-gurunya. Ini penting bagi kita semuanya, ayyuhal ikhwah, dan ini adalah salah satu manhaj, ya, salah satu manhaj penting dari manhaj salafi, yaitu kita menghormati dan memuliakan para ulama, dan kita senantiasa kembali kepada mereka dalam berbagai hal, termasuk di dalam al-mu'allafat, dalam berbagai tulisan-tulisan yang kita tulis. Jangan kemudian seorang merasa cukup dan mampu dan tidak butuh kepada para ulama. Dia menulis sebuah kitab, menulis sebuah tulisan, langsung dia sebarkan, langsung dicetak dan disebarkan, tanpa meminta koreksi, meminta masukan, meminta keterangan, penjelasan, faidah dari orang-orang yang lebih berilmu darinya, dari para gurunya. Maka ini adalah akhlak dan adab yang tidak sepantasnya ada pada seorang talibu al-ilmi syar'i. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca kitab ini mulai dari muqaddimah Ma'ali Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yang mana beliau adalah salah satu dari anggota Hay'ah Kibar Al-Ulama di Saudi Al-Arabiyah. Qala hafizahullahu ta'ala, qala hafizahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Demikian Syekh Al-Fauzan hafizahullah memulai takdimnya, muqaddimahnya dengan memuji Allah. Setelah itu salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya. Wa ba'd, faqad ittala'tu ala risalatin bi'unwan haqiqatul manhajis salafi li Syekh Abdullah ibn Salfiq Az-Zafiri waffaqahullah. Sungguh aku telah mencermati, membaca, melihat sebuah tulisan ringkas yang diberi judul Haqiqatu al-Manhajis Salafi, Hakikat Manhajis Salafi. Ya, demikian judulnya. Adapun judul lengkap yang tadi kita baca, Haqiqatu al-Manhajis Salafi,
wa hajatul ummatil massa ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Karya Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zafir wafaqahullah. Fawajadtuha risalatan qayyimatan mufidatan mabniyatan ala adillatin sahihatin minal kitabi was sunnati wa aqwalil a'immah. Maka aku dapati risalah ini adalah risalah yang qayyimah, yang bagus, mufidah, sangat bermanfaat dan memberikan faidah yang besar, mubayyinatan atau mabniyatan, yang mana tulisan dalam risalah ini dibangun di atas dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran, Sunnah, dan juga aqwalil a'immah. Dari sini menunjukkan faidah kepada kita bahwa seorang Sunni Salafi saat menulis sebuah tulisan atau sebuah kitab, karya, hendaknya dia mengiringi dengan dalil-dalil. Dia penuhi dengan dalil-dalil. Senantiasa berkutat dengan dalil, menyebutkan ayat, hadis, aqwal a'immah untuk menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, hakada. Ini ciri dari karya tulis ahli sunnati wal jamaah, karya tulis para immatil Islam, karya tulis para ulama salaf as-salihin. Kalau kita lihat buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, syarat dengan dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan juga mereka menukil kalam al-a'immah. Coba kita perhatikan karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sungguh luar biasa. Syarat dengan dalil. Kitabut Tauhid. Dalil-dalil yang beliau nukil. Lalu diiringi dengan kalam al-a'immah al-ulama untuk menjelaskan dalil-dalil tersebut. Demikian metode yang tepat, metode yang benar di dalam menulis sebuah karya tulis. Bukan banyak cerita. Cerita ke sana, cerita ke sini, nukil sana, nukil sini. Bukan dari para ulama, tapi dari para qassasin, para tukang kisah, tukang cerita. Nah, ini musibah. Ketika ahlus sunnati wal jamaah salafiyin dicekoki dengan cerita-cerita. Terus dengan kisah sana, kisah sini. Nggak ada dalilnya. Nggak ada ucapan para immatis salaf. Tidak ada salafnya yang seperti ini. Naam. Kita katakan bahwasanya kisah itu juga penting. Kisah-kisah itu dianjurkan untuk dibaca. Faqsusil qasas. Demikian Allah merintahkan Nabi untuk membacakan kisah-kisah agar bisa diambil pelajaran, agar bisa orang-orang yang mendengarkan kisah itu mendapatkan faidah, mengambil ibrah darinya. Namun, kisah yang bagaimana? Kalau kita berkisah, cukuplah dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Karena qasasul Al-Quran itu adalah ahsanul qasas wa asdaquha. Kisah yang paling bagus, kisah yang paling benar. Tidak perlu kita ambil kisah sana, kisah sini, apalagi ditambah-tambah dengan lelucon. Nah, ini nggak benar. Jangan sampai salafi dididik dengan yang seperti ini. Menyampaikan kisah-kisah untuk mengambil hati mereka, untuk kemudian menggiring mereka dalam mengikuti keinginan pihak-pihak tertentu. Sehingga cerita, banyak cerita. Kisah misalnya tentang kematian istrinya diceritakan. Untuk apa? Ngapain antum ceritakan kisah kematian istrimu? Doa kepada Allah. Semoga Allah menerima amal kebajikan, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Untuk apa diceritakan yang seperti itu?
Apa manfaatnya? Allahul musta'an. Demikian. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas dalil, berkutat dengan dalil, mengutamakan dalil, termasuk dalam tulisan-tulisan mereka, di dalam ceramah-ceramah mereka, selalu menyertakan dalil, menyebutkan dalil. Qala hafidhahullahu ta'ala wal hajatu massatun ila mithli hadhihi risalati fi waqtina al-hadir. Perhatikan penjelasan terangan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan tentang karya Asy-Syaikh Abdullah bin Salfiq ini menunjukkan bahwasanya beliau Asy-Syaikh Al-Allam Al-Fauzan benar-benar memahami kedudukan risalah ini, mengetahui tulisan yang sangat bermanfaat ini. Karena terkadang kita, karena kedangkalan ilmu kita dan jauhnya kita dari karya-karya para ulama, kalau kita melihat tulisan-tulisan dan buku-buku para ulama, kita menganggap biasa saja. Tapi kalau kita dengar seorang orator dalam ceramahnya, kita terkagum-kagum. Karena dia adalah orator, pintar merangkai kata, pintar dalam menyebutkan dalil-dalil, pintar kemudian menggiring perasaan orang-orang yang mendengarkan ceramahnya. Lalu kita mengatakan, luar biasa ini orang ini. Kita terkagum-kagum dengannya. Jangan. Coba kita perhatikan kitab-kitab para ulama, terkhusus dari kalangan salaf. Kitab yang luar biasa, syarat dengan ilmu, faidah. Terdapat padanya prinsip-prinsip manhaj yang sangat asasi, yang sangat penting, yang merupakan kunci keselamatan dan keberhasilan seorang hamba apabila dia berpegang dengannya. Maka, ikhwatil kiram, azani Allah wa iyyakum, hendaklah kita berkecimpung dengan kitab-kitab para ulama. Ulama ahli sunnati wal jamaah. Kita dekat dengannya. Kita membacanya, mengambil ilmu darinya. Wa qala hafidhahullahu ta'ala. Dan kebutuhan manusia sangatlah besar kepada kitab-kitab dan tulisan-tulisan semisal tulisan Asy-Syaikh Abdullah semisal ini. Fi waqtinal hadir, di waktu sekarang ini, di masa-masa ini, alladzi khafiya fihi manhajus salaf, yang mana di masa ini sangat disayangkan manhajus salaf tersamarkan ala katsiri minan nas, pada mayoritas manusia, ya. Manhajus salaf menjadi samar, tidak dikenal, aneh, asing di pandangan mayoritas manusia. Ainam, sahih, sadaq, hafizahullahu ta'ala. Bisa babil jahli, karena kejahilan yang merata. Kejahilan menimpa kaum muslimin, sehingga mereka tidak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana ahlil hak, mana ahlil batil, mana ahli sunnah dan bukan ahlus sunnah. Gak bisa membedakan dan mengklasifikasi, memisah-misah, memilah-milah antara yang benar dengan yang salah. Semuanya dipukul rata. Pokok yang pakai jubah, celananya cingkrang, berjanggut, langsung dicap sebagai Wahabi, pembawa ajaran baru, dan ingin atau suka mengvonis kafir kaum muslimin. Sudah, seperti itu. Manhajus salafi waqtinal hadir, di masa ini, fi zamanina hada, menjadi asing, tersamarkan, tersembunyi, tertutup di kebanyakan kaum muslimin. Ya, di tengah-tengah muslimin menjadi aneh dan asing. Apa sebabnya? Yang pertama, karena kejahilan. Maka seorang sunni hendaknya mengikis dan menghilangkan kejahilannya
agar dia bisa mengenal manhaj salafi al-haqiqi, manhaj salafi yang sebenar-benarnya, yang sejati, yang murni. Dan dia juga bisa mengetahui mana manhaj salafi yang palsu, yang disandarkan kepada salafiyah. Was-salafiyatu bari'atun min. Karena sekarang ini banyak orang mengaku mengklaim salafi. Ya, banyak yang mengklaim salafi. Salafi tapi suka selfie-selfie. Salafi tapi senang ya ikhtilat, bercampur baur dengan wanita-wanita yang bukan mahram, bebas berjalan, naik kendaraan bersama, melakukan acara-acara bersama. Nah, ini salah. Salafi yang imitasi yang seperti ini. Salafi tapi memvonis kaum muslimin kufar, memvonis penguasa muslimin kufar. Yang seperti ini bukan salafi tapi khariji. Mereka adalah khawarij. Demikian pula yang mengaku salafi. Banyak yang mengaku salafi tapi melakukan berbagai bid'ah wal khurafat. Berbagai kebid'ahan, hal-hal baru yang tidak ada dalam Islam, tidak dilakukan oleh Nabi dan diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau juga yang mengaku salafi tapi senang berpecah, senang berselisih, senang menyikapi saudaranya, tidak mau menjawab salam saudaranya. Nah, ini salafi yang bagaimana yang seperti ini? Apakah demikian as-salafiyah? Apakah demikian manhajus salafi al-haqiqi? Maka kita akan mengetahui dari penjelasan Asy-Syaikh Abdullah ibn Salfiq hafizahullahu ta'ala dalam artikel atau tulisan yang ringkas dan syarat akan faedah ini. Maka Syekh menyatakan demikian, sebab kesamaran manhajus salafi di tengah-tengah muslimin karena kejahilan. Yang kedua, bisababi zuhuri may yantasibuna ilaihi wa hum la yafhamuna. Ini yang kedua. Orang-orang yang menisbatkan diri kepada salafiyah, kepada manhajus salafi, namun mereka enggak paham apa itu salafiyah, apa itu manhajus salafi, enggak paham. Kenapa? Karena jahil. Karena tidak berilmu. Au yafhamunahu, atau kondisi yang kedua, orang-orang yang menampakkan salafiyah, ingin menampakkan salafiyah, dia memahami salafiyah wala yattabi'unahu, tapi enggak mau mengikutinya. Tahu tentang salafi, apa itu manhaj salafi, dia tahu, tapi amalannya bertentangan dengan salafiyah, bertentangan dengan manhaj salafi, enggak mau mengikuti, enggak mau mengamalkan. Ini juga banyak dari kalangan al-hizbiyin, ahlil ahwa, para pengekor hawa nafsu, yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam keadaan mengetahui bahwa yang benar demikian, mengetahui bahwa salafiyah yang seperti ini, tapi mereka tidak mau mengikutinya karena ada kepentingan-kepentingan hawa terkait dengan urusan dunia. Qala hatta sara salafiyyu mamqutan bisababi dzalika, hingga salafi, seorang salafi atau manhaj salafi menjadi suatu hal yang dibenci, menjadi suatu hal yang ditinggalkan, menjadi alergi di tengah-tengah manusia atau bahkan di tengah-tengah al-muslimin. Kaum muslimin alergi kepada manhajus salaf. Takut kalau berpegang dengan manhajus salafi, kalau mengamalkan manhajus salafi. Ini bisa babi dzalika, disebabkan apa? Munculnya orang-orang yang menisbatkan diri kepada salafiyah, yang menyatakan sebagai salafi, ingin bermanhaj dengan manhaj salafi, tapi enggak paham, atau paham tapi tidak mau mengamalkannya. Maka kita, ayyuhal ikhwah, terkait dengan manhaj salafi, manhaj yang
sangat agung, yang merupakan anugerah Allah yang sangat besar bagi kita, jangan kita sekedar mengklaim saja, menyatakan sebagai salafi, tapi kita tidak paham apa itu manhajus salafi, dan jangan pula kita hanya sekadar tahu, oh iya itu saya sudah tahu, saya belajar sudah. Mengikuti ulama itu prinsip sunnah, saya tahu, tapi nggak mau mengamalkan. Nah ini juga musibah. Ini musibah. Ini yang akan menyebabkan manhajus salafi asing dan semakin asing di tengah-tengah muslimin. Menyebabkan kaum muslimin alergi dan ingin menjauh dari manhajus salafi. Min ghairi farqin bainas salafil haqiqi was salafil mudda'i. Hingga mayoritas kaum muslimin yang merasa aneh dan alergi kepada manhaj salafi, mereka benci kepadanya tanpa membedakan, memisahkan mana salafi yang hakiki dan salafi yang imitasi, yang bukan hakiki, yang palsu. Waqad ja'at hadhihi risalatu al-musyar ilaiha muwaddihatan liman hajis salafil haqiqi, dan telah datang risalah ini. Ini risalah karya Syekh Abdullah Al-Zafiri dengan judul Haqiqatul Manhajis Salafi. Telah datang risalah ini sebagai penjelas, sebagai perinci dan penjelas tentang manhajis salafi yang hakiki. Fajazallahu muallifaha khairal jaza wa nafa'a biha. Semoga Allah membalas penulisnya dengan sebaik-baik balasan dan memberikan manfaat dengan tulisan ini atau karya ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Demikian muqaddimah dari Ma'ali Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu kita akan masuk pada muqaddimah dari penulis kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Ibn Salfiq Al-Zafiri hafizahullahu ta'ala. Namun sepertinya kita cukupkan sampai di sini sebagai muqaddimah pelajaran kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.